Pak. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. baik, Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah, Bapak senantiasa mendoakan supaya Ananda sekalian sehat, supaya Ananda sekalian tetap semangat, rajin belajar, supaya Ananda sekalian menjadi putra-putri terbaik bangsa yang nanti kelak akan menjadi orang-orang yang besar. Amin, insya Allah. Ananda sekalian, kita sebelum memulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Nah, kepada Ananda sekalian, dipersilakan diluruskan dulu niatnya, bahwasanya kita ke sekolah hanya untuk belajar, dan juga kita sama-sama memulai dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, Bapak persilakan. Berdoa selesai, gimana Ananda sekalian sudah siap belajar? Siap, Pak. Coba Siap, Pak. Coba sekarang kita agak bernada dulu ya. Siapa yang mau belajar tepuk tangan? Siapa yang mau tahu dan bisa? Siapa yang suka sejarah? Siapa yang mau belajar? Ayo tunjukkan senyum manisnya. Itu Ananda sekalian, mohon maaf Bapak kurang bisa bersenandung. Ananda sekalian, gimana kabarnya? Syukron hadir ya. Erik hadir. Syukron Hadir, hadir. Pak. Oh Hadir, iya, Pak. Ada alhamdulillah. maaf, Pak, barusan tidak Iya, kedengaran. ya Erik nggak apa-apa. Maaf, Syukron nggak apa-apa. Maya izin ya? Ada, Pak. Oh, Pak, nanti ada. aku mau dispen OSIS ya, Pak ya. Oh. Ada acara persiapan Maulid Nabi, Pak. Oh iya, Maya kan wakil ketua OSIS ya. Boleh Iya, nak, silakan. Silakan berjuang di OSISnya ya. Kemudian Terima kasih, Ida, Pak. Ya. sami-sami sama-sama. Ida hadir. Hadirah, Pak. Rafika hadir. Hadir, Pak. Khairunisa hadir. Enggak hadir. Hadir. Selma hadir. Hadir. Ini Selma dengan Maya dulu persis banget dengan teman Bapak. Kalian jangan-jangan anaknya itu ya, putrinya Ibu Nurul Afifah sama putrinya Ibu Mesya. Persis dah mukanya. Qadarullah ya bisa ketemu. Salam untuk ibu kalian, nak. Oh iya. Siap, Pak. Ya. Terima kasih Ananda Selma dan Ananda Maya. Ananda sekalian, insya Allah pada hari ini ya. Oh iya, maaf. Ini kenapa di belakangnya Syukron itu ada bekas es? Itu bekas es sejak kapan, Syukron? Aduh, saya lupa, Pak, bekas tadi. Oh, Saya benar. itu Iya. istirahat, Pak. Nah, Ya, ketika Pak. Maaf, Pak. jajan boleh ya, jajan boleh. Tapi harus ada rasa tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab perhatian terhadap bekas jajanan kita, bekas makanan kita. Ya, tolong dibuang pada tempatnya ya. Tadi mengerti Anda semuanya? Mengerti, Pak. Mengerti, Terima Pak. Ya, kasih. jadi Pak. dijaga juga ya. Itu maaf di kolongnya Rafika, di bawah, di dekat sepatunya Rafika ada sedotan. Diambil dulu, nak. Dibuang ke belakang ya. Di Iya, tempat Pak. sampah. Bentar ya, Pak. Ya, makasih sebelumnya. Baik, Nanda sekalian, kita lanjut belajar pada hari ini. Kemarin Bapak sudah menjelaskan, kemudian Ananda sekalian juga sudah belajar mengenai berpikir sejarah, ada diakronik, ada sinkronik, ada juga periodisasi, ada kausalitas. Nah, hari ini kita sama-sama berlanjut kepada materi pembelajaran yaitu sumber sejarah. Nah, sumber sejarah ini amat penting dipelajari ketika kita melakukan, entah kita ingin mengetahui peristiwa di masa lalu atau kita ingin mengungkap kembali kejadian di masa lalu. Nah, pertama-tama Bapak akan membacakan, silakan boleh dicatat Mbak. Ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Kompetensi dasarnya mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk jenis sumber sejarah, baik berdasarkan sifat maupun bentuknya. Kemudian
Indikator pencapaiannya menjelaskan pengertian sumber sejarah, mengidentifikasi jenis sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya, mengevaluasi kelebihan dan kelemahan dari jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya. Kemudian untuk keterampilannya menyajikan hasil evaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah dalam bentuk tulisan atau media lain. Begitu juga mempresentasikan hasil analisis jenis sumber sejarah, peran sumber sejarah, dan keterkaitannya dengan kejadian sejarah. Itu Nak, silakan boleh dicatat. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu berpartisipasi aktif, ya Nak, nanti yang aktif, yang kreatif. Kemudian melalui proses, nanti kita akan sama-sama, Ananda sekalian akan Bapak kelompokkan untuk mencari informasi, menanya, berdiskusi, peserta didik mampu memahami kelebihan dan kekurangan berbagai sifat dan bentuk sumber sejarah. Nah, kemudian Ananda sekalian, yang terakhir, melalui proses mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, Ananda sekalian diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai sifat dan bentuk sumber sejarah, baik itu artefak, fosil, tekstual, dan contoh-contoh yang lainnya, Ananda sekalian. Baik, kita langsung mulai, Nak. Coba amati kira-kira ini gambar apa? Boleh silakan? Ada yang mau jawab? Oh iya, Bella ya? Ini teks proklamasi. Bella, ini teks proklamasi. Coba, ada yang tahu tidak? Ini tulisan siapa? Soekarno mungkin, Pak. Sayuti Melik, Pak. Sayuti Melik yang mengetik ya, Syukron. Pak, ini diketik, Pak. Diketik ya, Erik, betul. Yang mengetik Iya, itu Pak. adalah Sayuti Melik, sedangkan yang menulis tangan pertama adalah Insinyur Soekarno. Ya, presiden pertama juga beliau. Nah, ini Ananda sekalian adalah teks proklamasi ya. Kemudian kita lanjut, coba cermati lagi, kalau ini gambar apa, Nak? Mungkin di sejarah Indonesia udah belajar ya. Ini kira-kira gambar apa? Artefak. Ini gambar apa, Mela? Pak. Batu. Batu. Kemudian ada kata Mela artefak. Apalagi Nak, ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat? Ayo. Kayaknya kayak peninggalan manusia praksara ya Pak ya? Betul, Mela. Ini peninggalan manusia pra-aksara. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Coba amati lagi nih gambar berikut. Nah, ini apa kira-kira? Itu kayak kolosium ya, Pak. Koloseum, betul. Kira-kira Bapak inginnya zaman sekarang ada nggak yang mirip gedung ini? Kayak Ada, itu Pak. apa stadion mungkin. Stadion Pak. bola ya? Sepak bola Pak. Sepak bola. Betul, Masya Allah pinter-pinter ini ya. Selma, Mela, dan yang lainnya pinter-pinter, Syukron. Anak laki-laki nih, anak cowok nih. Coba, yang suka bola siapa? Amati ya. Amati arena sepak bola, amati tribun penontonnya. Itu ternyata Saya tribun mau yang... main bulu tangkis, Pak, bukan sepak bola, Pak. Oh, Erik pemain bulu tangkis. Iya, Pak. Bukan pemain Mobile Legends atau FF? Nggak bisa, Pak, sama, Pak. Oh, Nyangka bisa. Facebook doang, Pak. Oh, Bapak cuma SMS biasa. Anda sekalian coba perhatikan ya. Laki-laki kalau Bapak sih sukanya klub bolanya Arsenal. Kemarin habis menang, Alhamdulillah. Ini mirip dengan stadion di Indonesia juga ada ya. Nah, kemudian coba amati lagi. Nah, ini kira-kira kegiatan apa? Aktivitas apa? Ada yang mau membacakan? Ngobrol Pak, ngobrol. Wawancara ya, Pak. Ini Wawancara. Pak, kayak bapak-bapak sedang menceritakan sesuatu. Iya, betul. Silaturahmi ya, Pak ya?
Silaturahmi, betul. Erik, silaturahmi, ngobrol, tapi ngobrolnya itu yang tertata, obrolan yang formal. Betul tadi disebutnya wawancara. Nah, Anda sekalian, baik itu yang tadi ya, teks proklamasi, kemudian peninggalan yang berupa artefak, kemudian ada lagi semisalnya apa tadi yang dicontohkan amphitheater atau koloseum, kemudian ada aktivitas wawancara, kira-kira itu bentuk atau perwujudan apa, Ananda sekalian? Bentuk Ini dari Pak, perwujudan apa kira-kira? untuk mengetahui sejarah sesuatu Pak, Untuk buktinya Pak, harus ada ya, buktinya. mesti ada bukti ya. Jangan sampai kita kayak si Raja Gombal ya. Coba deh merem. Setelah merem, gelap nggak yang dirasa? Gelap, Mas. Itu yang Abang rasain kalau nggak ada adik. Itu Gombal. Harus dibuktikan dong ya. Dibuktikan. Artinya dibuktikan. Cie, Bapak. Saya mah nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Dulu Bapak SMA itu jadi Raja Gombal. Itu ya harus dibuktikan gitu. Jangan sampai, si Mas coba deh itu ambilin di balong, nggak mau, itu mah nggak ada bukti ya. Baik Anda sekalian, coba sekarang kita perhatikan pertanyaan dari Bapak ini. Menurutmu, Nak, apa bedanya kisah sejarah dengan kisah dalam karya sastra? Kisah sejarah dan kisah dalam karya sastra. Apa bedanya? Pak. Silakan, Sukron ya? Ya, Pak. Bedanya kalau kisah sejarah itu diceritakan berdasarkan data-data dan bukti-bukti. Betul? Kalau karya sastra itu berdasarkan perspektif si penulis, Pak, imajinatif. Mungkin itu, Betul. Pak. Iya. Ada yang lain? Terima kasih, Sukron. Bagus, Nak. Yang lain ada lagi? Saya, Pak. Boleh, silakan, Ida. Itu kalau karya sastra itu sudah direkayasa ya, Pak? Betul. Karya sastra itu cenderung liar ya? Gitu ya maksudnya? Artinya itu fiktif gitu ya? Seperti dunia khayal aja gitu ya? Liar seperti apa sih, Pak? Betul, Pak. Oh, maksud Bapak gini, maaf. Maksud Bapak gini, misal, ada kan ya kisah masa Kayak lalu. hewan apa gimana liarnya, Pak? Artinya imajinasinya itu bebas aja gitu, saking bebasnya karena saking bebasnya gitu, liarnya saking bebasnya jadi imajinasinya itu udah bebas aja gitu. Tapi ini mah bedanya dengan sejarah itu apa? Kan di sejarah juga ada ya imajinasi. Apa nah kira-kira? Maaf, saya izin ke toilet ya. Boleh, Mela, silakan. Pak, Boleh, saya ikut silakan. Mela ya, Pak. Jangan, Mela Erik. ya. Jangan, Nak. Kasihan Mela, aduh harus ada yang jagain, Pak. Jangan. jangan ikutan. Kamu ke toilet silakan yang paling belakang ujung. Terus dijeda waktunya, ditahan dulu Eriknya, ayo. Ya. Nah, tadi Bapak himpun ya dari Sukron maupun dari Ida. Kalau kisah sejarah Pak berangkat dari data. Tadi itu yang disebutnya sumber ya. Kalau sastra Pak itu lebih kepada karangan yang tanpa data gitu ya, tanpa sumber. Nah, ini Anda sekalian, silakan boleh dicatat. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah. Informasi yang dijadikan sumber sejarah harus berasal dari aktivitas manusia di masa yang lalu. Nah, ini Anda sekalian, sumber berdasarkan sifatnya ada 3 ya. Yang pertama primer, yaitu berdasar dari kesaksian orang pelakunya langsung atau saksi langsung atau yang mendengar secara langsung. Ini disebut sumber asli. Kemudian yang kedua, sumber sekunder, yaitu berasal dari penafsiran atau pemahaman orang lain. Beliau tidak melihat sendiri, beliau tidak mendengar sendiri, atau bahkan bukan pelaku sejarahnya. Kemudian sumber tersier itu sumber
yang diangkat dari keterangan lisan, kemudian bisa juga dari hasil penelitian, itu namanya sumber tersier. Ananda sekalian, coba kita amati. Ini apa? Aktivitas apa, Nak? Wawancara, Pak. Wawancara, betul sudah ada keterangannya ya. Wawancara Cindy Adams dengan Presiden Soekarno. Ya. Siapa Cindy, Pak? Oh, Cindy Adams itu, Erik, beliau seorang sastrawati dari Amerika Serikat yang secara intens beliau meneliti dan mewawancarai seorang Presiden Soekarno itu ya. Nah, itu Cindy Adams. Nah, kira-kira kalau secara sifat nih, ini primer, sekunder, atau tersier? Mungkin tergantung peristiwanya, Pak. Kalau peristiwanya di zaman beliau, ini primer, Pak. Oh, ini primer. Kalau di sezamannya Sukron. Ya, Ya, Pak. ada yang lain yang berpendapat. Ini yang di belakang, Rangga, kemudian Khairunisa, ada nggak pendapatnya kira-kira atau yang lainnya boleh? Ini Cindy Adam bertanya apa Pak sama Soekarno? Cindy Bertanya. Adam. Ya. Gimana, Nisa? Ini Nanyain Cindy kopiah Adam kali. nanyain apa kopiahnya Pak? kali. Ya tentunya bertanya mengenai kepribadian beliau, bagaimana kepribadian bangsa Indonesia tentunya itu ya. Anda bisa dibaca di bukunya yang berjudul Soekarno ya Anda sekalian. Nah, kita lanjut. Nah, coba Bapak minta kepada Ida bacakan mengenai sumber tertulis Ida. Siapa? Sumber tertulis, contohnya ada prasasti, ada arsip, ada naskah Ya. kuno, ada surat kabar, ada buku autobiografi, kemudian ada surat pribadi atau catatan pribadi, dan ada dokumen pribadi, Pak. Ya. Baik, terima kasih Ida. Bapak ada sedikit contoh, Nak. Coba bisa dilihat nggak ya? Mudah-mudahan bisa dilihat. Ini semacam naskah kuno ya. Ini naskah kuno. Kemudian bahasanya juga bahasa Sanskrit. Bisa dilihat. Ada yang mau memegang? Silakan. Ada yang mau memegang, Nak? Takut rusak, Pak. Nggak apa-apa. Silakan pegang aja. Ini dari daun lontar. Ya. Dulu sebelum ada kertas, bisa digunakan dengan daun lontar. Nah, ya ini kurang lebih berkisah mengenai Bali ini ya, kerajaan Bali. Nah, ini hanya contoh. Ini adalah naskah kuno ya, Anda sekalian. Nah, kemudian Anda sekalian silakan untuk sumber lisan boleh dibacakan oleh Rafika. Rafika? Iya. Ya, Sumber boleh dibacakan. lisan. Contohnya, keterangan dari pelaku atau saksi sejarah, toponomi, atau wawancara, dan tradisi lisan. Ya, itu sumber lisan ya. Misal kayak tadi Cindy ada mau wawancara, itu hasilnya sumber lisan. Misal kita dengar informasi dari orang tua kita, misalkan tentang peristiwa 98, itu juga sumber lisan. Nah, kemudian selanjutnya sumber benda, silakan dibacakan oleh Rangga. Sumber silakan. Sumber Ya. benda contohnya ada artefak, Ya, fosil, betul. dan bangunan. Ya. Nah, kalau ini apa? Ada yang pernah lihat ini? Oh, pernah lihat nggak? Atau ini? Ada yang pernah lihat ini apa? Kira-kira apa, Nak? Artefak ya. Ini sumber benda bukan Pak itu? Sumber benda. Betul. Nah, ini sumber benda. Coba lihat, kalau ini apa, Nak? Atau ini? Oh, coba lihat, amati. Coba diamati, boleh?
Kalau ada yang mau memegang, kira-kira ini apa? Batu, Pak. Batu. Sekilas seperti batu. Tapi bila mana dikaitkan dengan kehidupan praksara, ini apa, Nak? Tidak terlihat, Bapak. Nggak terlihat. Coba ini Iya. Salma ke depan. Bisa pegang langsung atau ini? Oh, itu. Ya. Kalau ini, kira-kira ini apa, Nak? Coba amati. Kayak apa ya, Pak? Sarkofagus atau apa, Pak? Bukan. Nah, coba perhatikan ini. Ini kan bergerigi. Kira-kira ini apa, Nak? Gigi. Sisir dari batu, Pak. Sisir dari batu. Oh, Aduh, Salma. Ya, rahang, gimana, Pak. Rahang ya? Rahang gigi, ya. Rahang gigi, kira-kira kalau rahang gigi itu artefak atau fosil? Fosil, Pak. Fosil, fosil. Fosil. Fosil, betul, karena dari organisme ya. Kalau ini nah, apa nih? Ini. Kapak, Pak. Kapak Kapak. Wiro Sableng. Itu kayak punya teman saya itu, Pak. Kalau nongkrong dia bawa itu, Pak. Pak Imam, sinyalnya ya Pak Imam ya? Pak Imam, please, Bu. Ya, please ya. Beku. Kepental kali ya? Terlempar. Waduh, ngajar sampai terlempar. Alhamdulillah, ayah. Bapak mohon maaf, mati lampu, Pak. Oh ya Pak Imam, jadi bagaimana Pak Imam? Masih bisa pakai laptopnya atau bagaimana? Sebentar saya inikan dulu. Mohon maaf, Bapak Ibu. Silakan Pak Nyantai, Imam. nyantai, Jangan nyantai, Pak santai Imam. aja. Nyantai. Tethering aja, tethering pakai HP.
Maaf, Bapak Ibu, saya masih menunggu. Tenang aja Pak Imam, tenang. Makasih, Bapak. Ya. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Silakan Pak Imam, silakan. Ananda sekalian, perkenalkan kan, mohon maaf, bisa mendengar suara Bapak? Bisa, Pak, terdengar. Makasih. Mari kita lanjutkan. Coba sekarang Khairunisa baca mengenai sumber visual atau audio visual. Dan Khairunisa. Tidak terdengar jelas, Pak Imam. Oh ya, boleh yang lainnya silakan. Salah satu device suaranya di mute aja Pak Imam. Karena itu masuk ke dua device. Sudah Bapak. Iya, iya. Futsal gitu ya. Sampai jam berapa futsal? Oh iya, iya. Silakan Ananda sekalian. Atau Bapak langsung saja ya, Bapak bacakan ya. Sumber visual atau audio visual itu adalah bangunan, audio visual itu adalah foto, lukisan, gitu ya, rekaman sejarah. Nah, ini contohnya. Kalau hanya foto begini adalah visual, tapi bisa juga dibunyikan gitu, bisa ada suaranya, itu jadi audio visual. Atau bila mana sekedar suara itu namanya audio atau rekaman saja. Baik, sekarang silakan kalian bentuk. Buatlah satu kelompok, itu anggotanya 5 orang. Kita akan membentuk tim ahli dengan temanya sumber sejarah berdasarkan sifat, sumber tertulis, sumber lisan, sumber benda, sumber audio visual. Masing-masing anggota yang telah disepakati sebagai tim ahli, silakan berkumpul dengan sesama tim ahli, baik tim ahli sumber sejarah berdasarkan sifat, sumber tertulis, dan seterusnya. Dipersilakan Anda sekalian. Bapak Ibu, pada tahap ini
guru mengkondisikan peserta didik setelah dikelompokkan dari kelompok awal, itu guru menempatkan untuk di kelompoknya secara aktif masing-masing berdasarkan tema yang tadi dibagikan. Kemudian setelah berdiskusi dengan tim ahli, masing-masing anggota kelompok kembali kepada kelompok awal untuk berdiskusi dan juga berdiskusi menggali evaluasi masing-masing sumber berdasarkan sifat, bentuknya, dari mulai kelebihan maupun kelemahannya itu apa. Nah, nanti silakan LKPD dari Bapak ini silakan dikerjakan oleh kelompok awal, oleh kelompok utama ya, bukan oleh kelompok ahli. Kemudian kalian membuat mind map. Nah, mind map ini silakan dipersiapkan untuk minggu depan. Minggu depan melalui mind map, silakan kalian kerjakan kelebihan serta kelemahan baik berdasarkan sumber sifatnya ataupun bentuk-bentuknya. Itu saja Anda sekalian. Ini rubrik penilaiannya. Boleh diamati, boleh dicatat. Kalau ingin nilainya sempurna, maka harus nilainya 4. Ada kata kunci, ada hubungan utama, ada desain warnanya. Kalau meriah, menarik, itu nilainya juga akan turut mendongkrak nilai gitu. Ini indikatornya bisa dibaca atau dicatat, boleh. Dan terakhir, Bapak tutup sebelum Bapak menutup pembelajaran ini. Ayo kita belajar yang rajin ya. Memang ada yang bilang belajar itu lelah. Dunia ini nggak ada yang lelah. Tapi lelahnya belajar kalian, mudah-mudahan lelah yang menjadi lelah yang karena Allah dan berkata. Demikian Anda sekalian. Bapak tutup, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang, masing-masing kelompok bisa lancar, mudah dalam menyampaikan, dan Bapak senantiasa berdoa untuk kalian, mudah-mudahan menjadi siswa-siswi yang berprestasi, siswa-siswi soleh dan solehah. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Imam ya yang sudah menampilkan penampilannya gitu, yang kalau menurut saya sih menarik ya, karena sumber-sumber bendanya ada gitu, terlihat seperti itu. Dan kalau cara ngajarnya Pak Imam itu menenangkan hati ya gitu ya, seperti kalau kemarin Bu Rafika mungkin ya, kalau kelihatan keibu-ibuannya gitu. Kalau sekarang Pak Imam juga malah walaupun pria ya atau laki-laki, tapi tetap bisa membawakannya secara nyaman mungkin pada peserta didik seperti itu. Dan saya mau bertanya Pak Imam, nih sudah cukup menarik juga nih untuk hasil budayanya yang berupa benda gitu ya. Itu bikin sendiri Pak Imam. Soalnya saya waktu dulu ketika kita kuliah itu yang selalu bawa-bawa hasil ya secara langsung itu kan Pak Iryadi ya, Pak Imam, mungkin Pak Imam kenal ya. Ya menarik gitu ya, sumber-sumber bendanya dibawa langsung gitu ke kampus gitu. Malahan beliau kalau mengajar itu selalu bawa-bawa jinjingan gitu, karena di dalamnya memang media ya, berbentuk media seperti itu Pak Imam. Ibu, ya, suara saya terdengar jelas? Terdengar Pak Imam, cuman yang satu device-nya mungkin agak di mute ya. Bentar ya Bu. Speakernya juga bisa dimatikan dari device yang satu supaya nggak double suaranya. Di laptop ya Bapak? Ya, betul. Maaf Bapak sebentar. Karena kan Pak Imam sudah mendengarkan suaranya dari ininya ya, dari earphone-nya.
Jadi yang dari speaker laptop bisa dimatikan. Sudah Bapak? Kan enak dengarnya. Ya. Mohon Ibu itu alhamdulillah kan itu ya dulu apa namanya di daerah Cilaki itu Bu, di belakang gedung sate kalau di Bandung itu banyak barang-barang antik di situ. Atau di Pasar Cikapundung. Iya Ibu. Pak Imam waktu saya pernah ada ya yang barang antik seperti itu, dan luar biasa nih Pak Imam mendapatkan ada ya kolektor mungkin ya Pak Imam. Hanya ya, segitu. oh, hanya segitu. Ya soalnya yang untuk daun lontar pun ya waktu dulu beliau itu Pak Iriadi pernah ya Pak Imam ya membawa gitu ya contohnya yang daun lontar dari daun lontar seperti itu kayak hikayat ya seperti itu. Dan kalau menurut saya sih menarik ya kalau misalkan langsung diperlihatkan pada anak untuk anak bisa melihat perwujudannya gitu. Apalagi kan yang namanya tadi untuk mungkin yang zaman-zaman Hindu-Buddha atau masa praksara itu lebih sulit untuk memahaminya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang memberikan tanggapan ya kepada penampilnya Pak Imam ya yang sudah luar biasa nih walaupun ada kendala ya Pak Imam tadi ya. Iya betul Ibu, mati lampu. Silakan Ibu Bapak yang lainnya. Ya mungkin saya Bu Selma mohon izin. Silakan Pak Syukron. Ya, terima kasih untuk Bu Selma. Pak Imam, tadi saya sedang menikmati Pak Imam mengajar gitu ya. Sayangnya tadi faktor non teknis Pak Imam tiba-tiba nge-freeze dan menghilang gitu. Padahal saya sedang perhatikan seorang siswa itu sedang menikmati Pak Imam mengajar persatu, itu tidak membuat bahwa pembelajaran berjalan satu arah karena itu memang seperti itu mungkin ya karena sedang proses penyampaian materi mungkin seperti itu ya Pak Imam. Dan kalau saya lihat sangat menarik ketika kita memang belajar tentang sumber sejarah. Lagi Pak Imam tadi bawa medianya secara langsung meskipun sedikit tapi itu sangat berarti gitu Pak Imam karena dapat menyampaikan sebuah informasi yang anak membayangkan gitu, aduh benda-benda sejarah itu seperti apa, tapi mereka bisa melihat satu dari sekian banyak sumber sejarah yang istilahnya contohnya lah seperti itu. Ya secara keseluruhan sudah luar biasa Pak Imam, hanya saja sayang tadi saya sedang menikmati tiba-tiba please dan menghilang gitu Pak Imam. Ya terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Syukron, mohon maaf. Ya tuh Pak Imam ya, walaupun tadi ada kendala non teknis gitu ya, tapi ternyata Pak Syukron tadi menikmati katanya ya. Dan saya juga tadi ya ada juga ketawa-ketawa juga ya karena ada gombalan-gombalan Pak Imam yang ternyata yang terlihat pendiam gitu ya. Ternyata ada juga gitu ya hal-hal yang membuat kita ternyata Pak Imam ada hal-hal lain yang di luar kita ketahui seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang memberikan tanggapan lagi kepada Pak Imam. Mana Bapak Ibu? Maaf. Izin Bu Selma. Ya, silakan Pak Erik. Mana Pak Erik? Saya hampir sama Pak Syukron sebetulnya. Lagi enak-enak, ternyata tahu-tahu hilang gitu. Jadi belum puas gitu. Sepertinya ada hal yang kurang yang belum nyampe gitu. Padahal lagi di fase menyenangkan, itu lagi di fase menjelang gitu dari Pak Imam gitu. Ternyata ya kendala non teknis menjadi kendala, jadi ya gitu sih kayak belum puas aja, padahal kita lagi menikmati sama Pak Syukron gitu. Lagi proses ini nih udah mulai masuk ke skenario yang dibikin Pak Imam gitu. Itu aja mungkin Pak Imam. Jadi sayangnya itu terjadi kendala teknis, padahal kita udah mulai mengalir aja gitu melihat Pak Imam presentasi tadi gitu.
Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum. Ya sekalian mungkin nyambung Bu Selma, mohon izin Pak Imam. Saya teh mau tanya gini, sebelum tadi nge-freeze, pasti itu ada agenda apa setelah itu. Tapi karena teknis tiba-tiba Pak Imam nge-freeze dan menghilang gitu. Nah, tadi kan akhirnya ketika bisa gabung lagi ya udah langsung saja saya bacakan. Nah, karena kan faktor tadi. Mungkin ada sesuatu yang disimpan yang menarik di kegiatan sebelum nge-freeze tadi Pak Imam, karena saya yakin di situ ada sesuatu yang karena nge-freeze itu tidak terjadi gitu, karena saya perhatikan dari awal saya justru tertarik dan sudah mulai menikmati, tiba-tiba nge-freeze dan menghilang begitu Pak Erik. Pak Imam mungkin bisa dipaparkan rencananya setelah itu Bu Nisa membacakan itu pasti ada sesuatu yang mendorong anak kembali fokus pada pembelajaran, semakin fokus itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja Bu Selma. Terima kasih. Itu Pak Syukrun, sebelumnya mau menunjukkan foto ini 14. Ini kan sumber visual ya. Sama Iya, ini. iya. Ya berarti sesuai prediksi saya Pak Imam. Berarti Pak Imam punya sesuatu. Itu Pak Syukrun Mungkin kenal salah siapa ini ya? teknis. Disuruh Tidak Pak keluar. Imam, nggak, kurang jelas. Kurang jelas? Ya hanya itu aja sih. Intinya mah sumber visual Pak Syukrun. Tapi tadi sudah diwakili oleh itu pembacaan teks proklamasi. Oh iya. Coba Tapi diperlihatkan lagi Pak Imam, saya penasaran. Oh ini Bapak. Ini dulu tugas kuliah. Dekatkan Bapak. ke kamera aja Pak Imam. Dekatkan ke kamera aja. Iya. Ini dulu tugas kuliah Bapak. Siapa itu teh ya? Ini Isoroku Yamamoto Bapak. Oh, Laksamana Yamamoto. Angkatan Oh Laut. iya. Angkatan Laut ya, yang pas penyerangan ke ini ya, ke Indonesia ya. Betul Bapak. Iya, Yamamoto. Ya betul. Ya, saya tuh inget-inget siapa. Jangan-jangan sebenarnya ini ada teman yang wajahnya diteplokin di situ. Ya, Bapak ini memang coba nggak jelas. gitu. Ya, enggak kok jelas, itu jelas banget, cuman itu merepro sendiri Pak Imam atau nemu yang sudah jadi? Ini udah jadi Bapak dari internet. Oh iya. Dulu ini tugas kuliah Bapak. Masih ada. Iya betul. Iya, keren. Iya menarik ini kalau ngelihat langsung begini kan menarik anak-anak tuh kalau pada apalagi luring gitu ya. Iya. Iya, sok dilanjutkan. Ya boleh. Iya Pak Imam, kalau menurut Pak Imam hanya itu, menurut saya itu bukan hanya itu. Kalau lagi di kelas Pak Imam itu sangat luar biasa. Karena saya yakin tadi ada sesuatu, cuman karena nge-freeze dan menghilang, padahal saya juga lagi menikmati gitu. Nah, kalau misalkan itu situasinya di kelas, ketika Pak Imam tadi menunjukkan itu akan berbagai pertanyaan dan fokus siswa akan semakin bertambah gitu ke pembelajaran sumber sejarah ini Pak Imam. Makanya saya tadi sudah prediksi Pak Imam nih punya sesuatu. Karena begitu nge-freeze menghilang akhirnya sudah langsung saja saya bacakan katanya seperti itu. Ya sangat luar biasa. Ya terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa prediksinya Pak Syukrun itu ya. Sangat kayaknya sehati gitu ya. Ada transferan ini gitu ya, pemikiran sama dengan Pak Imam ya gitu. Dan ternyata benar gitu lah. Ternyata tadi ada mungkin kayak seperti halnya gambar pemimpin ya. Dan ingat saya Pak Imam itu waktu tugas kuliah media pembelajarannya Pak Imam ya dengan Pak Iriadi ya. Betul Ibu Selma. Ya itu kelompok ya kalau nggak salah kalau dengan Pak Iriadi itu gitu dengan media ya iya. Mungkin itu ternyata masih disimpan loh oleh Pak Imam, berarti dalam hal ini pengarsipan Pak Imam itu sungguh luar biasa gitu ya dalam menyimpannya. Dan mungkin Pak Imam saya juga lebih penasaran lagi nih ya untuk membeli secara pribadi ya untuk bahan media ajar seperti halnya tadi ya kapak genggam yang seperti itu Pak Imam. Mungkin nanti sajalah Pak Imam ya. Saya japri gitu ya. Iya, Bu. Jadi menarik gitu soalnya untuk nanti media pembelajaran di kelas seperti itu.
Mungkin Ibu Bapak yang lainnya ada lagi untuk menanggapi Pak Imam? Kalau begitu mungkin kepada Pak Sena dan Pak Aep untuk bisa menanggapi penampilan Pak Imam. Silakan Pak Sena, Pak Aep. Oke, Pak Mangga beli badai Pak Haji Aep. Mangga Pak, tas oke nembe. Atas oke. Aduh, like this ya, bukan hanya ngejempalnya hanya like this. Iya, oke. Pak Imam, ada satu hal yang, ya bukan ada satu hal ya, pokoknya hal yang menarik dari Pak Imam ini adalah Pak Imam itu punya sisi-sisi humor gitu ya, punya sisi humor yang disimpan-simpan dan jadi Aji Pamungkas gitu. Dan kejutan ya dengan apa ya, saya tidak menyangka Pak Imam itu ternyata juga sama dengan apa punya apa ya, punya passion, waduh passion terhadap hunting, terhadap hunting benda-benda yang unik gitu ya. Dan memang betul itu tempat-tempat hunting di Bandung itu dua di antaranya adalah daerah Cihapit dan itu ya daerah sekitaran belakang Gedung Sate itu memang di situ, dan satu lagi Cikapundung, betul ya, di sana gitu tempat kita bisa hunting benda-benda unik begitu ya. Nah sebenarnya kalau Bapak Ibu tertarik, ada sebenarnya pusat replika itu ada di Jogja. Itu dia kalau perguruan tinggi yang ada jurusan sejarah ataupun pendidikan sejarahnya itu kalau pesan benda replika mirip gitu ya dengan misalnya arca Buddha, kapak genggam segala macam itu ada di situ, dan kita bisa minta dalam jumlah yang massal gitu ya, dan mereka biasa gitu, tidak, dan harganya pun saya lihat kok ini bisa jual dengan harga murah gitu ya. Mereka sudah biasa, dan workshopnya Pak Iryadi saja ketika datang ke sana dalam rangka penelitian saya dengan Prof. Didin, dengan Pak Wawan gitu ya, itu Pak Iryadi begitu masuk situ seperti masuk ke dalam surganya gitu. Waduh ini katanya, baru tahu katanya, udah waktu itu pas beliau belum pensiun, baru tahu katanya menjelang pensiun saya baru lihat ada tempat seperti ini katanya. Bisa melihat barang-barang yang sedemikian rupa, dan bahkan kita bisa pesan gitu ya, dan kami pun dikirim, masalah waktu itu ada pesanan Pak Wawan dikirim ke sini gitu, dan memang betul bendanya mirip aslinya gitu ya. Nah itu ya, lalu ini Pak Imam itu kalau dari segi langkah-langkah ini saya udah oke lah, no problem gitu ya. Ini udah kelihatan Pak Imam udah punya style sendiri. Yang saya lihat uniknya, nah ini ya sebagai catatan juga, ini kan udah dipersiapkan luar biasa oleh Pak Imam. Bahkan di sana ada kelebihan Pak Imam adalah sampai memperhatikan hal-hal detail dari siswanya gitu ya. Saking menikmati perannya sampai mengatakan, saya jadi ingat teman saya gitu. Kamu putranya ya gitu. Waduh itu hebat itu. Saya tadi bilang, saya jadi ingat teman saya, teman apa teman, dan dia gitu. Oh gitu. Ternyata, ih kamu putranya ya. Oh ya keren lah gitu ya. Oke itu ya, itu salah satu untuk kita mendekatkan dengan psikologi anak gitu. Nah, yang unik lagi dari Pak Imam adalah mengeluarkan quotes gitu ya, banyak quotes yang dikeluarkan oleh Pak Imam yang sifatnya nasihat tetapi tidak seperti nasihat gitu ya. Jadi anak pun wah ini seperti diingatkan gitu ya ke hal-hal positif. Dan nah, kalau ini mungkin catatan untuk semua orang terkait dengan nanti bagaimana Bapak Ibu berhadapan dengan komprehensif ujian kompre dan UKIN nanti ya. Karena mungkin ini harus diantisipasi. Selain waktu itu kan saya pernah mengatakan soal bagaimana menyimpan file yang baik gitu ya, filenya dibuat jangan tersembunyi, jangan disimpan di kelompok tahun 2022 terus masuk lagi kelompok apa lagi PPG kelompok apa lagi bawahnya gitu. Itu susah gitu ya, kalau pas kita perlu untuk ditampilkan agak susah. Nah jadi belajar dari pengalamannya Pak Imam, kalau saya ngeliat Pak Imam keren ya, walaupun ada situasi mati lampu masih tetap jalan gitu loh ya, show must go on-nya tuh masih kelihatan gitu bahwa Pak Imam tidak terlalu terpengaruh oleh itu walaupun ada perubahan. Nah ini ya kemampuan
plan A, plan B-nya itu ya, rencana A, rencana B berjalan ketika, aduh mati listrik, nah kan gitu ya. Orang pembelajarannya daring gitu ya, kalau daring kan begitu ya, jadi betul-betul tergantung pada listrik dan kuota gitu ya. Nah jadi salah satu mungkin yang harus diantisipasi adalah Bapak Ibu tetap jaga sinyal gitu ya. Jaga sinyal itu apa? Wi-Fi dijaga gitu ya. Wi-Fi, antisipasi Wi-Fi yang tidak terjaga, kuota berarti ya, seperti itu. Lalu listrik, kan Wi-Fi, listrik mati, Wi-Fi mati kan gitu ya. Nah, persiapan apa? Setting. Berarti HP baterainya jangan sampai low bat gitu ya. Terus disiapkan pada saat ada listrik diisi. Termasuk laptopnya begitu ya, laptop. Dan laptop pun dianjurkan sih ada laptop cadangan Bapak Ibu sekalian ya. Menjaga-jaga kalau laptop yang ini yang kita utama ada masalah. Nah, laptop cadangan pun kita harus akrab. Jangan sampai laptop cadangan ternyata MacBook. Waduh, gitu ya. Kitanya nggak biasa pakai MacBook. Jadi stres sendiri gitu ya. Nah, selain itu, selain penyimpanan file, backup data Bapak Ibu sekalian ya, perlu, karena itu simpanlah file di laptop utama, laptop cadangan, flash disk, dan kalau Bapak Ibu punya hard disk eksternal isi di sana, dan yang kalau Bapak Ibu sudah terbiasa bisa simpan di cloud dia di awan, awan. Pokoknya Google itu punya fasilitas cloud ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu bawa flash disk sebenarnya ya, asal ada jaringan, Bapak Ibu bawa laptopnya atau bawa perangkat yang bisa mengakses ke sana. Nah, file Bapak Ibu aman di sana kalau cloud-nya nggak ada yang ngeretas. Gitu. Jadi masih banyak juga masalah gitu ya. Nah, itu aja. Jadi intinya Bapak Ibu termasuk ya di sini dalam hal ini kan kita dapat pelajaran nih, diperlihatkan ada kasus Pak Imam dikasih anugerah merasakan listrik mati gitu ya. Nah, ini jadi kita bisa lihat kan antisipasinya apa yang harus bisa kita siapkan gitu ya. Nah, itu kalau saya ngelihatnya dari segi yang seperti itu. Lalu, nah ini penutupnya saja bahwa kita sekarang tahu ya di ujung kegiatan ini di pertemuan ke-37 ini bahwa yang punya kemampuan memprediksi itu ada 2 orang, Bu Mela dan Pak Sukron. Itu nyambung sih. Itu ya, itu mudah-mudahan dilancarkan Bapak Ibu sekalian, Pak Imam khususnya, dan dan teman-teman yang lain. Itu saja saya kali, silakan Pak Aep. Enggak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sena. Pak Imam luar biasa. Dari siapa Pak itu? Pak Imam adalah luar biasa. Pak Imam sudah kelihatan bapak gurunya, gitu ya. Sehingga dengan menyebutkan anak-anak atau peserta pun dengan nama Ananda, jadi Pak Imam itu jadi Papanda. Itu luar biasa Pak Imam. Pak Imam tadi Pak Imam sendiri ini model pembelajaran yang menggunakan apa Pak Imam? Ini Bapak problem based learning. Nanti problemnya itu anak membandingkan gitu Bapak kelemahan dan kekuatan, kelebihan dari sifat atau bentuk sumber sejarah. Ya. Jadi PBL ya, dengan saya membandingkan dengan sumber-sumber sejarah ya, dari sifat dan sebagainya. Hanya kalau saya lihat tadi apa yang dilakukan Pak Imam ini jadi seolah jadi melakukan model ceramah Pak Imam. Ceramah bervariasi ya ujungnya. Jadi variasi bergombal, tadi ya menggombal dengan itu luar biasa Pak Imam. Hanya tadi waktu juga harus diperhatikan ketika Pak Imam dari PBL kan ada masalah yang harus dipecahkan anak ya. Sedangkan Pak Imam tadi lebih banyaknya terus ceramah bervariasi ya, dengan tanya jawabnya dan sebagainya. Itu luar biasa sebenarnya. Hanya ketika Pak Imam melakukan model PBL, ceramahnya dengan ceramah yang tadi bervariasi dengan tanya jawab harus tolong diperhatikan waktunya. Jangan sampai nanti hal-hal yang harus dipecahkan oleh anak menjadi alokasi waktunya menjadi sebentar ya. Tapi luar biasa Pak Imam tadi dengan pasien asli melihat ini ada quote setia ditutup ya dengan kata-kata mutiara yang luar biasa yang bisa memberikan kata-kata mutiara lah yang buat anak itu luar biasa Pak Imam.
tadi juga menghadapi dengan mati lampu ya. Tuh, jadi Pak Imam juga tidak begitu terpengaruh, sehingga Pak Imam berusaha untuk tetap melakukan pembelajaran setelahnya. Jadi kata Pak Sina, kalau misalnya kuota ini berarti harus jaga sinyal. Kalau mati lampu berarti jaga lilin ya. Memang harus jaga lilin. Luar biasa Pak Imam. Mungkin itu Bu Selma untuk peer teaching Pak Imam. Saya kembalikan ke Bu Selma terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Sehat dan Pak Aib yang sudah memberi masukan kepada Pak Imam. Mungkin Pak Imam untuk kesimpulan dari kedua dosen kita dan guru pamong kita itu, yang intinya sih sebenarnya kalau tadi lebih pada mungkin teknis ya Pak Sena gitu, ngeliat teknisnya. Jadi kita harus mungkin bukan hanya untuk Pak Imam ya, untuk kita semua ini sebagai pembelajaran gitu ya. Takut adanya mati lampu dan lain-lain, kita harus siap dengan menggunakan HP-nya.